Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Konten ini kita akan membuat terkait dengan niat. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana sih maksud dari niat itu dan kenapa kita harus perlu adanya niat dalam melakukan segala ibadah? Baik, kalau menurut saya ya, niat itu adalah suatu tekad atau suatu tujuan untuk melakukan ibadah semata-mata itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niat itu sangat penting bagi kita gitu ya, supaya menentukan sah tidaknya ibadah kita itu tergantung dengan niat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana sih cara menata niat kita supaya benar dan sehingga kita tidak terpengaruh dengan dunia atau sia gitu. Mereka seperti apa sih? Nah, jadi agar ibadah kita atau amal kita itu senantiasa lurus dan konsisten dengan apa yang jadi niat kita, maka yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mengingat tujuan utama kita dalam beribadah. Karena kalau jika kita melakukan sesuatu, niat kita ya tadi jika misalnya sudah melenceng, maka ingat tujuan kita sebenarnya melakukan ibadah ini untuk siapa? Untuk pencipta alam semesta. Ketiga, yaitu bagaimana tanda-tanda niat seseorang itu sudah bergeser, tidak lagi nggak kenapa seperti apa. Oh iya, jadi orang yang dimana niatnya itu sudah tidak lagi ridho karena Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah dia melakukan segala sesuatu itu karena ingin dipuji ataupun ingin dilihat. Akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan segala sesuatu itu tujuannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia sudah melenceng gitu ya. Jadi niat itu sangat penting karena berbicara niat itu tidak tampak. Jadi kita itu harus hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Oh gitu ya, niat itu tidak tampak tadi apa yang dikatakan. Iya, karena melakukan sesuatu kan misalnya nih ada dua cara yang dilakukan itu sama, misalnya sholat. Tapi kita tidak tahu mana yang dia itu betul-betul niat karena Allah, itu kan kita tidak tahu secara nampak, manusia tidak tahu. Jadi penting sekali niat itu dia harus sesuai dengan tujuan kita, meraih ridho Allah. Jadi niat harus sesuai dengan tujuan untuk meraih ridho Allah. Apakah memang niat itu harus diucapkan atau memang harus di dalam hati gitu? Alangkah baiknya niat itu bukan hanya sekedar lisan ya, tetapi yang lebih penting daripada ucapan itu adalah yang ada pada dalam hati kita gitu. Karena misalnya niat itu dia baik atau tidaknya itu bukan dilihat dari ucapan, tapi hati yang ikhlas yang betul-betul mendorong kita untuk melakukan ibadah yang ikhlas karena Allah. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana cara memperbaiki niat ya ketika kita menyadari bahwa niat kita ya bukan lagi karena Allah gitu. Seperti apa sih? Jadi cara kita memperbaiki niat itu adalah kita kembali lagi kepada tujuan awal. Lagi-lagi adalah tujuan awal kita melakukan segala sesuatu itu karena Allah gitu. Dan juga memperbanyak istighfar dan juga memperbanyak mohon ampun agar apa? Agar perbuatan kita itu dia tidak melenceng daripada fokus utama kita. Banyak istighfar begitu. Istighfar ya. Dan juga memohon kepada Allah, meminta doa agar hati itu senantiasa terpaut dengan niat yang baik tadi. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir yaitu terkait dengan niat lagi ya. Niat ini kan juga kan berkaitan dengan amal perbuatan kita kan. Misalkan saya ini mau bersedekah gitu ya. Kira-kira untuk kita bisa mengetahui sedekah itu diterima oleh Allah, kira-kira seperti itu cara penjelasan. Iya, baik, berkaitan dengan contoh misalnya kehidupan sehari-hari ya, yang sudah dicontohkan oleh Kak tadi bahwa misalnya sedekah gitu. Supaya kita tahu bahwa sedekah itu betul-betul karena dia itu benar, itu seperti apa? Yang pertama itu ada niatnya. Niat yang pertama itu harus karena Allah. Niatnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah caranya juga benar. Jika kita seperti apa sih? Iya, misalnya jika kita ingin bersedekah, maka niat kita tadi itu ingat tujuan bahwa kita hanya meraih ridha Allah. Nah, sedekah tadi ingin meraih ridha Allah, dan cara sedekah harta, misalnya berupa harta nih, maka harta yang didapatkan itu pun harus dengan cara yang benar gitu. Bukan berarti kita mendapatkan hasil curian atau harta yang bukan milik kita terus kita sedekahkan itu. Sedangkan syarat diterimanya amal sedekah tadi adalah niatnya benar, caranya juga harus sesuai dengan syariat atau benar juga. Oh gitu ya. Iya.
Insyaallah. Makasih banyak ya atas Iya. jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakallah khair. Iya, Hingga sampai sini saja ya video kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.